Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjawab seputar pertanyaan teman-teman mengenai resep onde-onde sampai packaging. Tidak berlama-lama, check it out. Nah, di sini saya akan menjawab atau membacakan pertanyaan dari teman-teman ya. Dari Gajah Mungkur, plastik onde-ondenya cantik sekali Bunda, beli di mana? Ya, ada juga dimanapun beli plastiknya yang berstiker, kata Tata Octavia. Kakak Tata, kakak Gajah Mungkur, untuk plastik saya ini pesan ya kak ya, pesannya di percetakan. Dari plastik sampai pada stikernya itu dari sana. Jadi waktu itu saya pesan sesuai dengan batas minimal pesan itu 7.000. Ini sudah berjalan hampir 2 tahun ya, masih segini banyak. Dari 7.000 lembar itu batas minimal untuk memesan. Jadi dari plastik sampai ini pemberian stempelnya itu dari percetakannya itu saya membayar 500.000 mendapatkan 7.000 plastik. Itu sudah 2 tahun yang lalu kan, harga mungkin sekarang sudah berubah ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebelumnya kita harus membuat desainnya terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu. Kalau ini saya khusus untuk onde-onde, jadi saya buat onde-onde. Nah, kita buat ciri khas kita. Dari produk kita harus mempunyai ciri khas. Kalau onde-onde itu, maksud saya onde-onde saya itu, karena membuatnya itu dicampur dengan ubi, bisa juga teman-teman, ada banyak yang bertanya, bisa dicampur kentang? Bisa. Itu terserah teman-teman ya. Fungsinya sama untuk mengempukkan kulit. Nah, karena kulit di mix dengan ubi atau kentang itu menjadikan tekstur lembut atau lebih empuk dibandingkan tidak dicampur dengan ubi atau kentang. Nah, dari situ banyak pelanggan itu yang kok empuk ya. Ada yang bilang, salah satu pelanggan itu ada yang bilang kok seperti mochi. Nah, saya terinspirasi dari situ. Kemudian saya membuat judul atau onde-onde mochi, membuat brand saya itu onde-onde mochi. Onde-onde mochi Surabaya, sebab adik saya juga membuat resep yang sama di daerah saya sana, Bojonegoro ya. Nah, ini kemudian kita beri identitas kita. Kita beri identitas kita mulai dari nomor telepon atau WA, Facebook atau Instagram. Jadi memudahkan konsumen untuk menghubungi kita, atau yang ingin tahu lebih tentang onde-onde ini bisa browsing di media sosial yang sudah kita lampirkan di sini ya. Ini ukuran plastiknya 10 kali 12 atau sesuaikan dengan kebutuhan produk Bunda ya. Pertanyaan berikutnya dari Prem Contoh. Ibu, saya mau tanya, onde mini per cup berapa harganya? Terima kasih. Untuk onde-onde mini saya jual 1.300 sampai 1.500. Artinya gini, dulu sebelum bahan-bahan naik ya saya jual 1.300. Sekarang karena bahannya naik, saya jual 1.500. Biasanya kalau mini-mini itu kan untuk hidangan ya. Misalnya seperti di dalam tampah atau di dalam mika gitu. Biasanya untuk hidangan acara ulang tahun atau syukuran. Kan kalau dihidangkan harus dikasih yang kecil-kecil biar nggak terlalu lama untuk mengunyah ya. Kemudian sedangkan yang normal saya jual itu 2.000 dengan asumsi kulit 35 gram dan isi 15 gram. Ini dari seperti itu ya Bunda ya, dari Bunda Prem Contoh. Kemudian dari kantong bolong.
waktu digoreng mengembang ya Mbak. Kenapa bahan pengembangnya atau baking powder tidak disebut atau ditulis dalam resep? Ya, tidak saya tulis, orang saya nggak pakai bahan pengembang. Sekarang onde-onde mengembang jika menggunakan teknik menggoreng yang baik dan benar pasti akan mengembang. Untuk teknik menggoreng onde-onde yang baik dan benar sudah pernah saya buatkan videonya ya. Bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Masalah harga ya, dari frame contoh lagi, Ibu di sini saya jual per cupnya 1000, menurut Ibu rugi enggak? Ya itu tadi, sesuai dengan timbangannya berapa, tergantung timbangannya ya, dan tergantung dari bahan baku di wilayah kita. Ada lagi yang suka bertanya, kenapa wijennya suka lepas? Ya, saya pernah mengalami seperti itu, dan ternyata itu adalah karena kualitas wijen itu sendiri. Saya pernah membeli 1 kilo wijen itu 26.000, itu lepas semua. Tetapi ketika saya membeli yang harga 30.000, nggak ada yang lepas satupun. Artinya apa? Itu dari kualitas wijen itu sendiri. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan. Maaf bun, kalau sudah dingin tidak kempes ya atau banyak ya bun, tidak asal tidak ditumpang tindih. Jadi kalau onde-onde panas itu jangan ditumpang tindih, nanti bisa penyok karena ini mengandung empuknya itu mengandung ubi atau kentang, jadi rawan penyok. Caranya supaya tidak penyok atau kempes itu jangan ditumpang tindih ya. Kemudian tetap empuk ya bun kalau sudah seharian, ya tetap empuk. Kalau misalnya kita membuat seharian ya, pagi tadi kita produksi sampai malam itu masih empuk, sampai besoknya pagi pun masih empuk. Pagi loh ya, jangan sampai siang atau malam karena tidak mengandung bahan pengawet, takutnya basi. Di situ karena juga ada bahan campurannya ubi, jadi rawan untuk basi ya. Jadi esoknya pun, esok paginya masih empuk. Bun, plastiknya itu pesan atau cetak sendiri dari Christodau Ambon. Ya, saya cetak ya Mas ya, dari Mas Christodau Ambon. Ini saya cetak di percetakan ya, pesan. Kemudian Bun, berapa harga jualnya? Saya jual onde-ondenya itu 2.000 kalau dulu. Sekarang sudah 2.500. Karena itu kacang hijaunya sudah naik. Tapi kadang-kadang kalau teman-teman mau customer saya mau pesen yang 2.000 ya saya buatkan kok. Mau 1.500 yang mini aja saya buatkan ya kan. Yang normal maksud saya, yang normal itu 2.500. Ada yang minta lebih besar lagi ya saya buatkan 3.000. Jadi kita membuat sesuai dengan budget customer atau sesuai dengan kemampuan mereka. Bun, ketelannya diganti kentang boleh nggak? Boleh sekali. Boleh sekali. Tambah kentang itu kan tambah bagus. Ya. Mengapa saya beri ubi? Karena ubi kan biaya produksinya kan lebih ringan, lebih murah. Jadi harga jualnya lebih terjangkau. Kalau kentang kan memang agak mahal ya. Takutnya nanti kalau kita jual mahal juga kurang laku keras maksudnya. Kemudian bisa sekali ini dari Ubaidillah, bisa sekali Bunda Ubay, ketela bisa diganti dengan kentang. Kemudian Bun, takaran ketelanya, oh ya sesuai dengan resep ini ya. Oh ya, ini dari Christodau Ambon juga, gorengnya api sedang ya Bun, bukan yang kecil banget. Ya gini, sudah saya juga ya di video saya kemarin. Awal kali itu apinya harus besar, tetapi ketika waktu memasukkan itu minyaknya setengah panas. Ya, itu dari penggorengan pertama ya, mulai dari awal sampai akhir. Penggorengan pertama, asumsi penggorengan pertama.
mulai memasukkan sampai mengangkat itu api tetap dalam keadaan besar. Karena memang awal kali itu apinya memang stabil panasnya sehingga tidak perlu dibesarkan atau dikecilkan. Baru kemudian di penggorengan kedua api dikecilkan ya. Api dikecilkan, kemudian dimasukkan sekitar 2 menit, kita balik sekitar 1 menit, kita besarkan lagi apinya seperti waktu penggorengan pertama. Begitu terus diaduk-aduk sampai diangkat pun masih besar. Waktu diangkat ini jangan dikecilkan, takutnya nanti dia akan menyerap minyak lebih banyak ya. Kemudian ada yang bertanya, pun apa tidak menyerap minyak ketika dicampur dengan ubi? Ya jelas menyerap. Tapi kalau kita menggunakan teknik pengangkatannya tadi api dalam keadaan besar, itu bisa mengurangi penyerapan minyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tiriskan di kertas merang. Seperti ini kertas merangnya ya teman-teman ya. Ini satu gulung segini tuh 20.000, isinya 40 lembar. Jadi satu lembarnya jatuhnya 500 ya. Jadi jangan dengan koran ya teman-teman kalau meniriskan. Kita tiriskan di kertas merang seperti ini. Nah, dengan ditiriskan minimal ya 3 jam sampai menunggu dingin, itu bisa mengurangi penyerapan minyak. Bunda, untuk 1 kg tepung jadi berapa piece bun? Sesuai dengan ukuran yang kita buat, per piece-nya berapa. Kalau biasanya saya membuat 1 kilo ya, 1 kilo tepung ketan bisa menjadi 65 piece onde-onde dengan asumsi per piece-nya timbangan kulit 35 gram ya. Ini dari pertanyaan dari Bunda Ubedillah. Nah, sama pertanyaannya dengan Bunda Desianti. 1 kilo tepung ketan dapat onde-onde berapa biji bun? Ya, sama ya. Tadi sudah saya jawab ya, jadi 65 piece dengan asumsi 35 gram per piece-nya. Untuk kulitnya ya, untuk kulitnya. Kenapa ya bun kalau saya bikin saat penggorengan yang kedua dan seterusnya hasilnya tidak sebesar yang pertama? Nah, itu tadi. Kalau apinya terlalu besar, dia tidak bisa mengembang. Karena seperti yang awal tadi, waktu proses, pokoknya onde-onde waktu masuk pertama kali itu dia proses mengembang. Jadi api atau panasnya minyak itu tidak boleh panas sekali, nggak boleh. Harus setengah panas. Paham ya? Intinya mengembangnya onde-onde itu di minyak setengah panas. Kalau apinya besar, ya minyaknya setengah panas. Kalau apinya dikecilkan, dari minyak yang panas, api dikecilkan supaya minyak setengah panas. Paham nggak sih? Bulet nggak? Tapi sudah saya jelaskan di video saya kemarin, mungkin itu lebih menjelaskan ya. Oh ya, ini dari Bunda Dewi Rahmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, dicampur maizena dan tepung beras untuk apa ya? Terima kasih. Ya, dicampur tepung beras itu untuk menyeimbangkan dari penambahan ubi. Ya. Ubi ini kan bikin apa ya? Bikin empuk. Kalau empuk itu kan hasilnya kan takutnya kan letoy ya, lemas gitu. Nah, untuk mengokohkan itu kita campur tepung beras. Nah, maizena fungsinya apa? Ya untuk melembutkan. Seperti itu ya. Memang kalau dicampur dengan tepung beras saja tanpa ubi memang keras hasilnya, keras. Tapi kalau kita tambah ubi dan tepung berasnya juga nggak banyak kok. Satu bungkus itu 3 sendok maksimal. 3 sendok maksimal. 3 sendok makan tepung beras. Ibu Nini, salam kenal dari Saiful Rohman. Saya juga tukang onde-onde, mau tanya dicampur ubi fungsinya apa ya? Hehehe. Dan apa tidak menyerap minyak nantinya? Sudah saya jawab tadi ya, sudah mewakili ya Mas Saiful Rohman. Ya, mungkin Mas Saiful Rohman bisa menjual dicampur ubi, dicoba dulu.
coba 500 gram dulu atau seperempat gitu ya. Berikutnya ini juga sama dari Windy Lupita. Onde-ondenya diberi tepung beras ya bun. Kalau sudah dingin apa tidak keras bun? Karena saya pernah coba pakai tepung beras 1 sendok makan, hasilnya kulitnya agak keras. Nah ini ketika diberi tepung beras 1 sendok itu diberi ubi enggak? Kalau enggak diberi ubi ya memang keras. Karena ini kita beri tepung beras kan untuk menyeimbangkan ubi tadi. Kalau diberi ubi baru diberi tepung beras. Kalau tidak diberi ubi ya jangan diberi tepung beras. Karena tepung ketan sendiri sudah kokoh kok ya. Sudah kokoh, sudah cukup kokoh. Jadi fungsinya untuk diberi tepung beras itu untuk mengokohkan kulit onde-onde yang dicampur dengan ubi. Seperti itu ya. Oh ya, ini ada satu lagi pertanyaan. Bunda, apa penyebabnya ya bun kalau isian onde-ondenya itu keluar atau alias pecah ya? Alias pecah, saya pernah seperti itu. Jadi menggoreng onde-onde kenapa kok pecah? Itu ada penyebabnya. Apa sebabnya? Karena waktu mengadon itu menggunakan airnya itu terlalu panas. Ya enggak? Betul enggak? Sebab saya pernah ya, karena saya buru-buru, waktunya mendesak, masih belum hangat, masih di atas hangat, cenderung panas itu saya masukkan. Wih, pecah semua teman-teman. Aduh, mana waktunya itu sudah mepet. Bingung, panik gitu gara-gara waktunya itu. Sebenarnya saya sudah paham kalau jangan terlalu panas airnya. Sudah paham, karena terburu-buru panik akhirnya terjadilah. Itu jadi satu pengalaman yang luar biasa ya. Kalau memasak itu memang menemukan hal-hal ya seperti itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi pasti akan menemukan kegagalan-kegagalan, itu sudah biasa ya. Jadi teman-teman jangan patah arang, jangan putus asa untuk mencapai sesuatu yang keberhasilan ya. Untuk menjadi satu keberhasilan itu harus membutuhkan kegagalan-kegagalan terlebih dahulu. Jadi teman ini Bunda Ubedillah, kalau isinya onde-onde keluar itu karena Bunda waktu mengadon menggunakan airnya terlalu panas ya. Jadi kan air sama gula kan dicampur tuh, dilarutkan. Setelah larut tunggu sampai hangat-hangat kuku, jangan panas. Itu menyebabkan, itu penyebabnya ya. Seperti itu Bunda ya, Bunda Ubedillah. Terima kasih teman-teman ya, sudah banyak bertanya. Saya tambah senang kalau teman-teman bertanya, artinya teman-teman memperhatikan video saya ya. Oh ya, ini ada satu pertanyaan, bagus sekali pertanyaannya, dari Bunda Endarwati. Assalamualaikum Bunda Endarwati, bagus sekali pertanyaannya. Bun mau nanya, kalau bikin onde-ondenya sore, malam atau malam, terus ditaruh dulu di kulkas, gorengnya besok pagi gitu, hasilnya bagus nggak? Nggak bagus. Iya, nggak bagus. Jadi onde-onde itu nggak mau menunggu lama teman-teman. Jadi paling lama itu 4 jam, paling lama itu 3 jam itu masih bagus. Kalau sudah lebih dari 3 jam itu sudah jelek. Kulitnya itu sudah, belum waktunya diangkat itu sudah kelihatan gosong kulitnya. Jadi kesimpulannya, menggoreng onde-onde itu harus mendadak. Nah kalau pertanyaannya begini, nah kalau kita mau nyicil gimana? Caranya menyicil pekerjaan maksudnya ya, supaya kan produksinya banyak, terus mau dicicil gitu kan maksudnya. Itu yang dicicil itu isinya dulu. Isinya itu kita timbang dulu, kita bulet-buletin dulu, masuk kulkas tidak masalah. Asal jangan kulitnya. Kalau kulitnya mengadonnya pun harus mendadak. Seperti itu ya. Jadi masuk kulkas tidak baik. Orang di luar suhu ruang aja 4 jam nggak mau ya. Seperti itu Bunda Endarwati. Dari Bunda Prime contoh ya. Ibu kalau goreng onde lama nggak? Saya kalau goreng lama sampai pegel. Emang sih saya gorengnya sekaligus banyak, habis lama banget. Iya, kalau saya goreng itu sekali masuk itu paling banyak 20, 15 sampai 20.
kita sesuaikan dengan minyaknya juga. Itu lama menggorengnya paling lama 15 menit. Ya, memang agak lama memang. 15 menit. Ibu, saya kalau goreng onde kenapa wijennya pada copot ya? Minyaknya jadi ngeres tuh, makasih. Iya, karena kualitas wijennya. Memang jenis wijennya beda-beda ya. Ada yang kualitas bagus dan ada yang kualitas tidak bagus. Dilihat dari mana? Dilihat dari harganya. Kalau harganya semakin mahal ya kualitasnya bagus. Kalau yang bagus tuh per kilonya sekarang 30.000 di tempat saya. Dulu saya pernah beli harga 26.000. Waduh, udah tambah rugi ya. Baik, mungkin itu yang bisa mewakili pertanyaan teman-teman dan saya jawab di video kali ini. Semoga semoga bisa mewakili atau bisa puas dengan jawaban saya ya. Baik teman-teman, insya Allah sudah semua saya jawab ini pertanyaan dari teman-teman. Semoga mewakili yang menjadi jawaban saya hari ini ya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.